Gimana rasanya, Pi? Kehilangan waktu itu Olga, sekarang Sapri. Ya, Olga sama Sapri itu mereka berdua punya ciri khas masing-masing. Iya. Kalau sama Olga, ya dulu saya setiap acara pagi, siang, sore sama almarhum Olga terus. Kalau sama Sapri memang khususnya banyaknya saya di Antv sama Sapri. Iya. Banyaknya hampir setiap dulu pernah beberapa acara program Antv, Sapri itu selalu jadi bomber lah, selalu jadi joker ibaratnya. Dan dia tuh benar kata Jessica, dia nggak pernah marah, dia nggak pernah apa, dia selalu bilang, Pi nanti nggak apa-apa jatuhin gua ataupun apa gitu? nggak apa-apa. Kata Olga juga, iya Pri, tapi nanti kalau misalnya lu jatuh, lu harus senyum ya. Iya, jadi memang kita tidak ada penindasan. Jadi Sapri tuh kalau jatuh, makanya dia kalau memang jadi apapun itu dia jatuh dia tuh begitu. Jadi dia bilang, iya nanti saya ketawa supaya penonton di rumah juga saya tuh begini kan happy kita Dia bercanda. malah sering menawarkan diri ya. Sering menawarkan Itu diri. tuh Sapri tuh gitu. Ya. Iya, banyak kenangan manis dengan Sapri dan ini ada juga salah satu teman Pemain, kita iya. juga ya, salah satu artis yang pernah juga gabung dengan Facebooker ya. Di sana sudah ada Teh Nengkia Gostik ya. Gotik. Tapi kita lihat dulu nih, kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali aku dapat info bahwa Bang Sapri meninggal itu dari sosial media. Sempat nggak percaya. Makanya langsung aku tanya sama Ruben Onsu dan dia jawab iya. Sempat nggak percaya juga gitu loh, tetap secepat ini. Tapi ya namanya umur kita nggak pernah tahu. Mudah-mudahan Bang Sapri di sana bisa tenang, bisa dikasih tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenangan, kalau ngomongin kenangan sama Bang Sapri itu banyak ya, karena kan dia orang nyeleneh, orangnya apa adanya. Apa ya, kalau ngomong sama dia tuh ngomong yang nyeleneh tapi ya bikin aku tuh ketawa gitu loh, ya itulah Bang Sapri. Kenangan-kenangan di Facebook, kan aku kan udah bertahun-tahun juga ya kerja bareng dia, jadi Masya Allah banget, kaget gitu loh dengan berita kayak gini gitu loh. Tapi mungkin ini yang terbaik buat Abang Sapri. ya. Banyak ya kenangan-kenangan manis baik terhadap Bang Sapri. Gimana, Ben? Iya, kemarin Gotik tuh di saat kita lagi panik dengar kabar itu kan ya. Jadi Gotik nanya, jadi aku nggak jawab panjang, cuma jawab iya gitu. Lalu tuh gimana? Tik, bentar ya, gue lagi live dulu gitu. Jadi nggak sempat komunikasi banyak. Oh tapi, ya, di grup juga demikian iya, juga di grup juga. Jadi dia memastikan kayaknya ke beberapa orang benar atau enggak. Ya nggak semuanya saya bisa balas, jadi hanya teman-teman yang pernah kerja sama dengan kita atau yang mudah-mudahan bisa menyambung lagi komunikasi gitu dengan Gotik. Ya, Jadi terutama saya Rapi bikin bisa komunikasi terus di grup gitu ya, bener ya, lebih lancar ya. Oke, nah ini nih, nah ini tayangannya nih. Itu kan air terjun, lo berarti gue mati. Dua kali buang air kayak nganter anak sekolah. Pasar Tebet pagi-pagi. Mau kohul lagi naik bis. Lu jangan deket-deket pikir lagi, ntar duitnya diguras habis. Iya lucu ya. lucu. Vicky, lucu ya Vicky ya? Banget emang ya. Sapri. Ya. Dan oke, itu apa namanya intermezzo dari Rapi dan juga Bang Junet ya. Oke. Vicky. Siap, ya Vicky. Vicky. Dan selain dengan Saskia Gotik, juga kita terhubung juga dengan sahabat yang juga lama juga gabung di Facebooker. Karena ya. dulu ini Sapri ini pernah kerja juga sama Cagur. Bener Cagur, sama Komeng juga, Komeng. karena satu manajemen ya. Kerja, dia Bener, kerja di kerja. situ jadi Iya. asisten kan, jadi apa. Iya, jaga bener. Nah, rumah. ini kita sapa dulu Wendy Cagur ya. Wendy Cagur. Iya, Wendy. Wen, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Eko, Raffi, Ruben. Iya. Wen, cerita dong gimana kedekatan sama Bang Sapri, karena waktu itu kita tahu Bang Sapri itu kan sempat gabung di manajemennya Bang Andi Bogel ya, kalau nggak salah ya. Ya, ya betul. Coba cerita. Jadi kalau almarhum tuh Bang Sapri sebenarnya dulu bisa dibilang bekerja bareng manajemen Cagur sebagai orang yang membantu di ibaratnya tuh
di rumah tangganya Cagur lah, beberes, terus juga bantu menjaga kantornya manajemen Cagur pada saat itu. Nah, cuman waktu itu kita ada satu acara seger dan seger bener kalau nggak salah waktu itu di Antv. Kebetulan akhirnya saya lupa prosesnya gimana, tapi yang pasti almarhum jadi celetuker di bawah nih Mas Eko. Dia sudah mulai tuh main pantun, terus semakin terlihat bahwa dia punya atensi yang luar biasa di dunia komedi itu. Nah dari situ akhirnya terus berkembang sampai akhirnya lanjut ke Facebooker, terus semakin dikenal masyarakat, terus punya nama tersendiri yang artinya menjadi trademark almarhum sebagai seorang komedian yang ahli dalam membuat pantun gitu. Jadi bisa dibilang kalau secara historis sih kita Cagur sama almarhum bisa dibilang sangat dekat, karena pada saat kerja pun, waktu kerja bareng sama kita sebelum dia terjun ke dunia TV, ya dia secara statusnya pada saat itu bekerja, tapi secara sosialnya ya kita menganggap dia sebagai bagian dari kita, berteman, bercanda, terus ya seperti tidak ada batasan. Terus kalau misalkan kita mau jalan kemana, mau nongkrong misalkan gitu di tempat-tempat yang bisa dibilang gaul lah, dianya juga ikutan gabung, seru-seruan gitu. Kapan terakhir ketemu berkomunikasi dengan almarhum Bang Sapri, Wendy? Terakhir tuh kayak seinget gue tuh Mas, waktu diundang ke talk show-nya gue sama Ruben, sama Igun, sama Ayu Ting Ting terakhir seinget gue. Nah memang pada saat itu juga kita nggak ngobrol intens gitu, nggak ngobrol yang heart to heart. Kita hanya ketemu sebatas di lokasi syuting, terus ngobrol sebatas ngobrolan biasa aja, tidak ada yang deep, tidak ada yang ngebahas ini itu segala macamnya gitu. Karena memang kalau gue lihat kan memang Sapri orangnya ya pada saat bekerja tidak mencoba memperlihatkan kalau dia lagi ada masalah, kalau dia lagi ngerasain ini itu gitu. Jadi pada saat dia bekerja ya udah fokus dia bekerja. Oke, Gitu. Wen. Ya. Pertama kali lu dengar cerita tentang Sapri nih, atau mungkin lu tahu Sapri punya bakat itu lu duluan atau teman-teman udah ngelihat sendiri? Sebenarnya teman-teman juga semua udah melihat gitu. Teman-teman sudah melihat karena sebelum kerja di Cagur sebagai karyawan lah ibaratnya gitu ya. Memang dia kan sebelumnya memang suka ikut syuting juga. Cuma pada saat itu kesempatannya belum ada, Ben. Kesempatan ada, belum dikasih jalan sama Tuhan. Akhirnya ya sudah, beliau memutuskan untuk bekerja di kantornya manajemen Cagur. Pada saat itu juga ada satu rekannya juga namanya Endang, yang kebetulan mereka tuh kayak dynamic duo lah, kayak Batman Robin gitu. Jadi bahan buat kita berdua. Jadi kalau istilah film tuh Damen Damer lah. Gitu. Wen ceritain Wen waktu dia pura-pura bersihin mobil yang sebelah kanannya doang, Wen. Oh ya, jadi dua orang ini memang kayaknya sepakat, mereka pengen terlihat bekerja sama kita. Jadi kantornya Cagur tuh 2 lantai. Nah kebetulan udah ada Denny juga nih, koreksi kalau gue salah. Jadi kantornya Cagur kan 2 lantai, alhamdulillah. Nah di lantai 2 tuh ada kaca yang bisa melihat posisi mobil yang ada di bawah, Ben. Yeah. Nah mereka tuh kalau nyuci selalu di sebelah kanan, Ben. Karena kelihatan kalian. Karena kelihatan kita gitu, jadi kelihatan kerja sama kita gitu. Tapi kalau sebelah kirinya mah cepet, sebelah kanan lama banget. Kalau bisa ibaratnya mereka mencuci sebelah kanan tuh sampai kita nongol. Kalau kita belum nongol, kanan terus digosok sama mereka. Yang gue takutnya kan besinya jadi beda ketebalannya. Takutnya sebelah kanan tuh lebih tebal daripada sebelah kiri gitu tuh. Nah, seringan digosok. Iya. Wendy, thank you banget ya. Banyak kenangan-kenangan manis dengan Bang Sapri. Banyak banget Next Mas. Kita hubungin lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Wen. Siap. Ya, terima kasih Wendy. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Wen. Nah,
Selain Wendy, tentunya juga ada sahabat dari Wendy ya, Raffi ya? Ya. Siapa, Pi? Denny Cagur. Ah, Denny Denny Cagur. Cagur juga yang salah satu yaitu pertama kali Sapri. Kan dulu Denny Cagur tuh pertama Facebooker tuh dia juga kan. Iya, iya. Saya, Melani, almarhum Olga, Denny Cagur. Dia yang minta Sapri tuh harus tetap ada. Dia tuh yang bener-bener dorong Sapri tuh dia nih. Denny Cagur nih. Ya. Assalamualaikum, Dan. Assalamualaikum. Oke. Ya. Jadi Denny, Wendy itu punya jalan apa? Punya story-nya dari si Sapri ya? Sapri. Jadi Dari Sapri awal dulu ya? sebelum jadi artis tuh ikut sama Cagur dulu. Iya. Itu pas di sini, Denny yang kan dulu Wendy belum di sini. Ya, udah ada nih pertanyaan nih. Denny. Dan? Iya, halo Mas Eko, Ya. Mas Ruben, Mas Raffi. Siap. Pak Denny, Siap. dulu tadi Wendy udah cerita waktu Ya. gimana almarhum Sapri di kantor Cagur. Tapi waktu di Facebook pertama-tama, lu ya termasuk orang yang support pengen Sapri ada tuh di Facebooker kan, lu ya Pak Denny ya? Iya, jadi waktu itu tuh kita sampai setelah juara Lomba Leno, terus main ke Posko gitu. Terus dia pengen banget gabung di Cagur, akhirnya menjadi salah satu orang yang bersih-bersih di kantor. Sampai akhirnya kita punya acara waktu itu di Facebooker. Sapri jadi awalnya jadi Pohon. pedagang, iya pohon, terus pedagang koran, sampai buat pantun-pantun gitu. Awalnya sih gitu dulu kenangan sama Sapri, bener-bener dari awal bantuin kita banget dari kita masih di base camp yang lama gitu. Oke. Kalau sosok Sapri itu di mata seorang Denny Cagur tuh kayak gimana sih? Wah, Sapri pekerja keras, orang yang sangat pengen nyenengin orang-orang di sekitar dia. Terus dia tuh seneng mau belajar banget gitu, sering nanya, sering ngobrol. Kalau kita beda naskah, Cagur, Sapri tuh selalu ikutan. Ntar dia ngasih masukan gitu, selain nyiapin beberapa keperluan kita kayak minum, makan. Jadi tuh suka, Bang saya ikutan ya Bang. Dia dengan pengalaman lenong dia yang udah sering juara, banyak juga kepake masukan-masukan dia buat kita gitu. Nah, pengalaman yang paling nggak terlupakan dengan Sapri dan Denny apa, Den? Nah, salah satu pengalamannya waktu kita ulang tahun saya apa ulang tahun Wendy gitu, di salah satu tempat kafe gitu ya. Nah, Sapri waktu itu kan sebelumnya tuh pernah dagang bubur di SMA sebelum kerja sama Cagur. Nah, jadi waktu kita lagi nongkrong bareng tuh di kafe gitu, ketawa-ketawa, ngerayain ulang tahun, niup lilin, bla bla bla. Pas di toilet, Sapri sempat ke toilet. Nah, di toilet itu banyak anak SMA yang tempat Sapri dagang bubur. Dulu dia tuh Sapri dagang bubur di SMA. Nah, anak-anak SMA itu langsung ngomong ke Sapri gini, bisik-bisik di antara temennya kan. Itu Kang Bubur nongkrongnya di sini. Yang mana? Itu Kang Bubur itu yang di sekolahan. Gila nongkrongnya di sini. Oh, nongkrongnya apa Cagur? Wah, anak SMA itu pada ngumpul nunjuk-nunjuk Sapri. Bang, keren banget lu Bang, nongkrongnya di sini lu punya duit Bang. Gitu. Nah, Saprinya langsung nyamperin. Wah, pindah meja juga, kenapa emang? Itu anak sekolah nanya-nanya yang suka tempatannya dagang bubur. Tapi kemarin juga Denny sempat datang ke rumah sakit, Iya. tapi dalam kondisi waktu itu Bang Sapri pas banget. Hari-hari terakhir, hari-hari kritis. Iya kritis, jadi Iya. dia nggak bisa. Iya, Nah, itu iya. boleh ceritain, Den, gimana Den saat kritis lu ada di rumah sakit? Iya. Den? Den? Ya, halo. Iya. Nah, jadi terus dikabarin kondisinya drop, menurun. Ya. Kondisinya drop menurun, udah langsung berangkat saya ke sana. Terus Doli ngirimin voice note, Sapri udah lagi dibimbing, astagfirullah semua bacaan-bacaan pendek. Sampai akhirnya saya nyampe rumah sakit, ternyata Sapri udah berpulang, sedang diurus untuk kepulangan jenazahnya gitu. Sedih banget nggak bisa menemui di masa-masa terakhirnya. Tapi turut mendoakan Sapri orang baik, semoga akan selalu dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Denny, thank you, terima kasih doanya Den buat Sapri, doakan terus. Jaga kesehatan Jaga semuanya. kesehatan. Terima kasih banyak. Amin amin. Mas Eko terima kasih, Mas Ruben, Mas Raffi terima kasih. Iya, Denny. Baik.